Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Diari Alasyam dengan NIM 230-150-79 kelas 4B. Saya ingin mempresentasikan tugas menambah nilai praktikum PBO tentang pemerintahan, khususnya sensus data penduduk ya. Di sini saya sudah membuat database untuk data yang tersambung nanti ke dalam aplikasi Apache NetBeans-nya ya. Di sini terdapat nomor NIK, nomor kakak, tempat tanggal lahir, status, jenisnya integer, nomor kakak integer, TTL itu tempat tanggal lahir, varchar, statusnya varchar. Lanjut saja, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya membuat aplikasi pembuatan KTP. Nah, di sini ada edit, saya tambahkan dulu. Ada hapus, ada login sudah ada, mesin pencari, dan penambahan. Untuk yang pertama kita masuk dulu ya. Di sini aplikasi pembuatan KTP, pengguna menggunakan text field. Saya menggunakan text field di dalam aplikasi ini. Dan untuk password saya juga menggunakan text field. Ini karena di sini password, saya menggunakan password field sehingga nanti akan muncul bintang-bintang. Kemudian di sini ada button group masuk, JButton untuk masuk. Berikut adalah codingan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan password field dengan user pengguna itu admin dengan passwordnya 1234. Di sini juga ada peringatan jika memasukkan password salah, maka silakan masukkan dengan benar. Lanjut, sini ada edit database. Di sini difungsikan sebagai untuk mengedit data-data yang bisa diubah seperti nomor kakak. Jika dia ingin pindah nomor kakak, bisa diubah di sini. Di sini menggunakan text field juga. Di sini menggunakan button biasa. Di sini ada yang namanya JTable, digunakan untuk menampilkan table. Sini button lihat data untuk melihat database yang ada di dalam tabel ini. Tag ini digunakan untuk kembali ke dalam masuk.java. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada fungsi menghapus data. Menghapus data di sini sama di NIK ini menggunakan text field 1 dan button untuk menghapusnya. Berikut adalah codingannya yang menggunakan import Java SQL, import Java Swing. Di sini ada connection, statement, result set. Di sini saya menggunakan
data dari localhost data census yang sudah saya buat di localhost ya. Kemudian berikut adalah codingan untuk hapusnya. Di sini ada text field 1. Jika data akan dihapus dari database, nanti akan muncul data telah dihapus. Ya, untuk sebelumnya tadi yang ini codingannya yang edit.java, codingannya seperti ini ya. Di sini menggunakan import Java SQL, import Java Swing, import Java Swing Table, default table model. Di sini sama menggunakan connection, statement, result set. Di sini juga sama menggunakan MySQL localhost data census yang sudah saya buat sebelumnya di localhost. Kemudian di sini ada nomor NIK, ada nomor kakak, ada tempat tanggal lahir dan status. Di sini seperti sebelum-sebelumnya yang sudah diajarkan, saya menggunakan ngambil data dari select from penduduk yang ada di dalam data sensus ya. Kemudian ada nomor NIK, nomor kakak, tempat tanggal lahir. Di sini saya besarkan dulu biar rapi. Oke, di sini ada tempat tanggal lahir, status, string ABCD, dan kita lanjut ke dalam mesin pencari ya. Berikut adalah GUI yang sudah saya buat pencarian data sensus. Di sini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan NIK. Di sini menggunakan variabel JTextField seperti biasa. Dan di sini ada button cari dan tampilkan data. Tampilkan data ini fungsi untuk menampilkan data yang akan ditampilkan di dalam variabel JTable ya di sini. Kemudian ada button kembali dan ini ada cari. Kemudian kita lanjut ke codingan cari ya. Oh ya, sebelumnya di sini menggunakan import Java SQL, import Java Swing, import Java Swing Table, default table seperti yang sebelumnya. Menggunakan koneksi juga, statement, result set. Di sini ngambil data dari data census ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini untuk codingan table sama sebelumnya. Lanjut ke sini di pencarian. Di sini kita bisa mencari dari select from penduduk where nomor NIK. Di sini bisa dicari jika dibutuhkan dari data NIK-nya ya. Kemudian lanjut ke dalam GUI penambahan data. Di sini berfungsi untuk menambahkan data. Di dalam penambahan data ini terdapat JTextField dan ini JTextField juga, ini juga JTextField. Nah, di sini saya menggunakan checkbox untuk memilih terdaftar atau tidak terdaftar. Kemudian di sini saya menggunakan button untuk menambahkan data. Kemudian di sini ada tombol kembali. Dan di sini saya juga mempunyai halaman utama. Nah, di halaman utama ini berfungsi untuk memilih tampilan. Misalnya saya mau memilih pencarian atau tambah data atau edit data atau hapus data. Di sini saya menggunakan radio button yang sudah saya berikan button group ya.
Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke dalam codingannya. Oh iya, kemudian gambar-gambar ini saya simpan ke dalam default package. Ada cari, pena, sampah, dan tambah untuk tambah ini icon-icon yang di sini ya. Kemudian kita masuk ke dalam sini, kita running aja. Tunggu dulu. Di sini saya untuk pengguna seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini menggunakan admin. Di sini sebagai contoh dulu ya, saya di sini akan salahkan passwordnya supaya akan muncul tulisan seperti ini. Jika passwordnya salah, nama pengguna atau password salah, silakan masukkan dengan benar. Karena di sini menggunakan, saya sebelumnya menggunakan passwordnya adalah 1234, maka di sini akan saya masukkan 1234. Di sini kenapa bintang-bintang? Karena saya menggunakan password field untuk pengaplikasiannya supaya muncul bintang-bintang seperti ini. Kemudian saya klik masuk. Nah, ini adalah halaman utama. Halaman utama yang saya menggunakan radio button. Saya menggunakan ini nih. Saya menggunakan radio button. Di sini saya menggunakan radio button untuk pencet-pencetannya ini yang sudah diberikan button group ya. Kemudian di sini kita mulai dari tambah data dulu ya. Di sini saya bisa menambahkan data. Kita pencet pilih, di sini adalah button biasa untuk memilih. Nah, ini masuk ke dalam codingannya. Kita masukkan aja nomor nicknya, misalnya 18. Nomor kakaknya asal aja, terserah berapa aja boleh. Tempat tanggal lahir misalnya misalnya Bekasi 21 Januari 2002. Nah, sini kita centang apakah sudah terdaftar atau belum. Di sini kita tambahkan terdaftar aja karena kita ingin mendaftar, jadi kita terdaftar aja dan kita tambah data. Kemudian data yang dihasilkan adalah terdaftar, oke. Kemudian kita kembali. Oh iya, tadi sebelumnya tadi saya memilih tadi menggunakan bentar. Di sini tadi saya menambahkan data. Saya lupa menjelaskan ini terdaftar atau tidak terdaftar itu saya menggunakan checkbox ya. Di sini saya menggunakan checkbox untuk terdaftar atau tidak terdaftar. Lanjut ke tadi, kita lanjutin yang tadi ya. Di sini masuknya dulu. Di sini kita lihat apakah datanya sudah ada. Coba aja kita pencarian ya, yang sudah kita bikin tadi. Pemasukan NIK-nya tadi adalah 18, kemudian kita cari. Nah, muncul datanya. Cari adalah 18. Lalu kemudian masuk ke dalam sini.
Masuk dalam sini, sini nanti ada kita bisa mengedit data. Di sini kita tampilkan aja dulu, lihat database-nya. Misalnya kita mau rubah yang ini. Kita rubah, misalnya dia akan menikah, kita rubah aja. Nomor kakaknya kita rubah menjadi berapa aja, bebas, asal aja. Kemudian klik ubah data. Di sini saya ubah datanya. Sudah. Dan nomornya akan berubah seperti ini. 91021. Kemudian, oh ya, di sini saya menggunakan table ya, di sini. Di sini ada button ubah data, lihat database, atau kembali. Nah, saya sudah mengubah data, ya udah kita kembali saja ke dalam sini. Kemudian masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada bagian untuk menghapus data. Kemudian kita pilih aja tadi yang mau dihapus. Contohnya satu tadi. Database. Data telah dihapus. Oke, lalu kita lanjut masuk lagi ke sini. 34 di sini masuk. Sini pencarian, kita lihat database-nya. Nah, sudah hilang yang sebelumnya itu, yang dengan nomor NIK 1 sudah saya hapus. Seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Hafiz Deryal Lasyam, sebagai tugas tambahan nilai untuk pelajaran praktikum berorientasi objek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.